Kita lihat dulu daftar isi. Ini adalah materi-materi yang sudah kita bahas beberapa minggu atau beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang pertemuan terakhir adalah project management. Project management ini cukup singkat ya. Kemudian kita sampai kepada sistem analisis atau part 2 ya. Jadi yang mana tadi project management ke atas itu part 1. Sekarang kita ke part 2 dimulai dari sistem analisis. Di sistem analisis ini materinya bukan cukup ya, tapi sangat banyak gitu ya. Sangat banyak karena ada 37 halaman. Ini terakhir, ini startnya. Terus ini finishnya ya. Sekitar 37 halaman saya bagi menjadi dua pertemuan. Tapi ya sedikit banyak saya singkat. Kita mulai dari big picture-nya dulu. Big picture-nya itu maksudnya seperti ini, part 2. Tentunya part 2 ini banyak pertemuan ya, tidak hanya minggu ini dan minggu depan. Karena di part 2 ini ada fact finding, modeling, dan seterusnya. Nah, di sini sampai part 10 ya. Nah, dari bab tersebut ada yang sudah dibawakan oleh dosen kelas besar. Misalkan seperti ini ya, ini DFD. Kemudian juga ada IRD ya. Antara 8 dan 9 ini DFD dan IRD. Gitu ya. Jadi sisa pertemuan ke depan itu ada yang sudah dibahas ya. Jadi minggu kemarin itu membahas tentang ini ya, 8 dan 9. Ini seharusnya di pertemuan terakhir. Tapi nggak apa-apa karena ini ada hubungannya dengan praktikum yang mana praktikum butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengerti bagaimana cara membuat IRD dan DFD. Maka ada benarnya juga kalau ini dibawakan di minggu-minggu mungkin sebelum UTS ya, atau mendekati UTS. Karena membuat ini tidak mudah ya. Oke, itu part 2 ya. Lumayan banyak. Tapi tidak semua akan dibahas. Ya, bab-bab tersebut tidak akan dibahas semuanya. Hanya beberapa saja yang dibutuhkan untuk CPL kita. Oke, minggu ini kita membahas sistem analis dan minggu depan juga masih sistem analis. Video ini akan saya bagi menjadi dua ya. Kita lihat di sini ada apa namanya, introduction, terus ini secara singkat ya. Sistem analis itu apa sih? Sebenarnya sih ini sangat singkat, ini definisinya cuma beberapa baris saja untuk menjelaskan ini, tapi ya kita perlu juga melihat sisi lain begitu, apa yang dimaksud dengan sistem analis dan bagaimana cara memakainya atau bagaimana dia diperlakukan. Kemudian ini ada kita punya pendekatan di sini. Pendekatannya ada 5 ya. Ada 5 sampai fast, dan fast ini juga pernah dibahas ya. Fast itu dibahas di antara 1 atau 3 ya di sini ya. Oleh karena itu tidak saya sampaikan lagi di video ini ya. Oke, ini adalah pendekatan ya. Sistem analis itu ada banyak metode, ada 5 yang di sini. Kemudian setelah kita mengetahui, memahami pendekatan-pendekatan ini bagaimana cara bekerjanya, kita lanjut ke fase-fase. Nah, di sini
fase apa ya. Sebelum ke situ saya mau kasih tahu dulu di sini fasenya sampai sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 fase. Nah, kita akan nanti ya mungkin pertemuan ke depan kalau sempet ya. Maksudnya kalau ini pertemuan hari ini sampai di sini ya, kita akan mengetahui ini fase apa. Apakah fase ini template gitu. Maksudnya apakah fase ini 5 fase ini dijalankan semua oleh pendekatan ini gitu. Atau dengan kata lain, apakah pendekatan ini pada umumnya isinya 5 fase begitu? Atau ini sama sekali baru, lain daripada si approach. Nah, kita akan lihat nanti ya. Kita satu persatu akan membahas ini. Nanti juga sampai di halaman 167 ini ya. Fase-fase apa ini? Baik, kita ke introduction. Di part 2 ini kita diperkenalkan aktivitas-aktivitas dan metode ya. Aktivitas apa, metode apa, ya, yaitu tentang bagaimana cara melakukan ini gitu ya, sistem analisis. Di chapter 5 ini yang sedang kita bahas di minggu ini provides the context for all subsequent chapters. Jadi menyediakan konteks untuk semua bab ya. Semua bab itu nanti bisa tergambarkan di chapter 5. Nanti ada apa namanya? Diagramnya nanti ya, di halaman berikutnya nanti ada. Dengan cara ya, by introducing the activities of system analysis. Nah, di sini ya, sistem analisis ini aktivitasnya apa saja? Nah, tadi masih ingat nggak di sini? Oke, di sini aktivitas itu kan biasanya kata kerja ya, kata aktif. Nah, aktivitas itu apa aja? Ini ada identify, negotiate, assess, baseline project itu apa, menilai ya. Baseline itu acuan, menilai acuan. Worthiness itu kelayakan dan seterusnya lah ya. Kelayakan projectnya dinilai dan seterusnya. Ini kan mirip-mirip ya, ada mirip-mirip dengan beberapa pertemuan yang lalu tentang ini ruang lingkupnya didefinisikan dulu. Setelah itu ditemukan problemnya seperti apa, dicari gitu ya. Ya kita harus memahami dulu, understand the problem domain dulu gitu, dan seterusnya lah. Itu aktivitas-aktivitasnya. Oke, saya rasa ini kalimat penting ya. During system analysis, we learn about the existing business system. Begitu katanya. Jadi selama kita sedang melakukan sistem analisis, kita mempelajari tentang sistem bisnis ya. Sistem apa nih? Sistem bisnis yang ada. Itu dia kata kuncinya ya. Sistem bisnis yang ada, Ini yang saya anggap penting ini. Jadi jangan sampai keliru memahami kita harus membuat sistem baru, bukan. Ternyata bukan sistem baru, bukan. Ternyata adalah sistem yang ini existing. Sistem yang sudah ada. Pada saat buku ini dibuat tahun 2007, banyak ya bisnis yang belum tersentuh dengan teknologi seperti itu. Tapi kan yang penting sistemnya sudah ada dulu, sistem bisnisnya sudah ada, belum tersentuh teknologi. Nah, baru kemudian information system ini perannya seperti apa kepada si sistem bisnis yang ada. Adapun kalau sistem bisnis itu sudah tersentuh teknologi, tetap ini berlaku ya, tetap berlaku. Contohnya kan sudah sering kali
beberapa pertemuan ke belakang saya selalu mencontohkan kampus ini. Kampus ini tersentuh oleh teknologi tahun 2008. Ya sebenarnya sebelum itu ya, sebelum jauh tahun 2000-an itu sebenarnya sudah, tapi kan masih manual ya, masih sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Gitu. Nah, di sistem informasi ini kita eh, bagaimana caranya apa istilahnya ya, kalau di orkestra ya, ada pemandunya satu orang yang berdiri itu ya, bagaimana caranya kita mengorkestrasi gitu, orkestrasi itu kalimat-kalimat apa namanya, kalimat politik gitu ya. Orkestrasi politik. Jadi ada yang mendirijenkan gitu ya. Ada yang menjadi role model. Nah, kita di sini berusaha untuk yaitu tadi mengorkestrasi itu ya, memandu semuanya gitu agar terintegrasi. Ya itu sih sebenarnya intinya ya. Tapi sebelum kita mengorkestrasi itu ya, mengguide semua stakeholder, kita harus paham dulu ini, come to understand its problem, define objective for improvement. Kita mendefine itu bisa menentukan, bisa mencari apa namanya, mencari makna dari objektif, tujuan. Kita ingin improvement gitu katanya, tapi kita harus tahu dulu apa alasannya kita mengimprove. Itu maksudnya itu, define objektif. Untuk apa kita mengimprove? Apa objektif kita? Ayo kita define dulu, gitu maksudnya. Ayo kita cari dulu apa makna dari tujuan kita. Mengapa kok kita harus improvement segala? Gitu ya. Oke, dan define the detail business requirement. Kita mendefinisikan secara detail apa saja business requirement that must be fulfilled. Apa saja kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi by any subsequent technical solution, oleh apapun solusi teknisnya. Apapun solusi teknisnya. Apapun solusi teknisnya gitu, yang harus dipenuhi gitu. Kita harus define and detail business requirement. Intinya itu, kalimatnya itu terlalu panjang ya. Coba sebenarnya ini lebih cukup di sini aja sebenarnya. Dah. Define the detail business requirement. Dah. Nah, karena kenapa gitu? Kenapa kita mendefine detail? Karena nanti akan dipenuhi oleh solusi-solusi teknis gitu ya. Clearly ya, sudah jelas apapun sistem desain gitu, dan implementasinya of a new system. Nah, kok di sini new system? Katanya di sini existing. Ya, maksudnya ya itu tadi yang pengembangan, diimprove, mana tadi? Nah, diimprove. Nanti lahirlah new system kan, yang berasal dari existing begitu. Jadi maksudnya new system ini bukan dari nol, tapi new system ini lahir dari existing. Nah, sudah jelas tadi, clearly gitu. Clearly any subsequent system design, apapun sistem desain dan implementasinya dari ini, ketika ini sudah lahir, apapun itu depends on the quality of the preceding system analysis. Apapun itu tergantung dari kualitas sistem analisis sebelumnya, preceding itu sebelumnya gitu ya. Atau dengan kata lain, akan percuma, maksudnya ini ya, ini dari sini sampai sinilah, ini akan percuma kalau kualitasnya jelek. Maksudnya kualitas apa? Kualitas ini nih, kita menganalisis sistem, kalau kualitas analisisnya jelek, nanti sistem desain dan implementasinya
juga jadi jelek gitu. Makanya karena kan di sini ada tergantung ya, depends. Ya, kalau sistem analisisnya kualitasnya baik, nanti ini akan baik. Nah, baik atau tidak baik nanti bisa kelihatan di outputnya gitu. Kalau improvement sistemnya nggak benar, itu berasal dari apa? Kenapa kok nggak benar gitu improvementnya? Karena menganalisisnya nggak nggak benar juga gitu. Jadi kayak efek domino gitu. Kalau ini nggak benar, improvementnya nggak benar, nanti hasilnya juga ikut nggak benar gitu. Ya. Sistem analisis, ya kegiatan sistem analisis ini seringkali diperpendek atau dipersingkat di dalam project ya. Kenapa? Karena ada dua ya. Many analysts are not skilled. Jadi maksudnya diperpendek itu bukan karena uh, skillnya baik. Kalau konotasi positifnya, maksudnya short change itu kan tadi dipersingkat atau diperpendek. Kalau konotasi positifnya itu diperpendek karena pekerjanya tuh skill banget gitu. Sangat cepat mengerjakannya sehingga proyeknya menjadi pendek itu kalau konotasi positif. Nah, di sini dia konotasinya negatif. Ya, ini diperpendek kok malah jelek gitu. Bukannya diperpendek itu malah bagus begitu. Kenapa kok ini diperpendek ya? Karena kalau sudah mentok ya, uh, pekerjanya skillnya udah mentok, ya buat apa diperpanjang begitu maksudnya. Ini juga sama. Kalau si pekerjanya itu nggak paham, do not understand, udah mentok juga. Untuk apa diperpanjang proyeknya? Jadi cepat selesai aja gitu karena ya semuanya pada mentok gitu istilahnya ya. Tadi apa skill dan understand ya. Ini kalau mau diurai lagi sebenarnya bisa ini. Kalau understand kan pemahaman ya. Kalau skill ini taksonomi yang lebih dari pemahaman, biasanya dia ke arah psikomotorik dan analisis ya. Analisis atau dalam hal ini konsep dan logical modeling. Misalkan membuat DFD misalkan. Modeling teknik ya. Modeling teknik itu kan banyak di sini kalau kita lihat ada UML, ada DFD, ada OOP ya di sini. Modeling using, proses object modeling. Pokoknya yang modeling itulah, data modeling. Ini modeling dengan use case gitu. Nah, kalau itu skill ya. Many analysts do not understand the significant impact of those shortcuts. Kalau nggak paham jalan pintasnya, gitu. Ya udahlah diperpendek aja, gitu. Di stop aja. Ini kalimat pengulangan sama kayak di atas ini ya. Mengintroduce kita to system analysis and overall importance. Ya tadi udah di sinilah. Selanjutnya subsequent chapter selanjutnya mengajarkan kita kepada analisis sistem yang secara spesifik ya. Skill with an emphasis dengan penekanan on logical system modeling. Logical. Jadi chapter 5 ini lebih ke mana? Skill with emphasis on logical system modeling. Ini chapter 5. Oke, saya ulangi. Yang ini ya, kalau ini skill logical modeling ini kan maksudnya sih ini subsequent chapter, bab-bab selanjutnya. Setelah bab 5 ada bab 6, 7, 8 sampai 11 gitu. Itu teach you mengajarkan kita specific system analysis skills gitu. With an emphasis on logical system modeling. Nah, kalau si chapter 5-nya ngapain? Chapter 5-nya itu mengintroduce you system analysis dan its overall importance in project.
itu tadi yang ada di sini apa sih? Chapter 5 kita diajarin apa? Sistem analis itu apa artinya? Pendekatannya apa? Diperkenalkan semua ini pendekatannya gimana? Terus ada fase-fase sampai 5 begitu, chapter 5. Lebih ke apa tadi? Activities ya. Activities dan method. Oke. Nah, terus chapter selanjutnya 6 sampai 11 katanya di sini specific system analysis skill gitu. Terutama gitu ya, atau menekankan logical system modeling, jadi lebih ke arah model. Nah, sebelum ke arah model kita harus finding dulu nih di chapter 6 ya. Di chapter 6 kita diajarkan berbagai macam fact finding, mencari fakta ya, kayak tim pencari fakta ya, TPF, KM50 gitu katanya. Nggak di sini maksudnya fact finding, mencari fakta. Kenapa kok kita sampai belajar mencari fakta? Karena tidak semudah itu mencari fakta-fakta. Ya, fact finding techniques kita diajarkan itu, dan strateginya yang biasa dipakai untuk mengumpulkan, meminta user requirement. Meminta user requirement apa? Ya, meminta user gitu ya. Apa kebutuhannya, requirement. Apa kebutuhan si user. Ada teknik-teknik tersendiri. Untuk apa nanti kalau udah dapat? Kalau udah dapat untuk apa? Untuk new system. Kita membuat new system. Ya tentunya di sini si user requirement-nya sudah ada sistemnya, existing ya. Sudah ada sistem bisnisnya, sudah ada. Kita gali kebutuhan-kebutuhan baru, nanti kita gunakan untuk membuat new system. Di chapter 7 ini sudah mulai modeling ya. Dimulai dengan model use case. Silahkan Anda cari di Google, banyak use case itu, kayak ada orang-orangan ya, ada gitu ya. Ini input atau ada aktornya, ada dua lah. Ada user, ada provider atau server, atau provider lah. Misalkan provider adalah bank, misalkan bank BCA. Terus ini nasabahnya nih. Nah, di tengah-tengah ini adalah sistem informasi. Bagaimana sistem informasi ini menjembatani kebutuhan si antara nasabah dengan kebutuhan si bank gitu. Simbol-simbol ini namanya use case ya. Use case Anda bisa lihat di Leads, sudah ada, kalau nggak salah sudah ada videonya ya. Itu saya ambil dari Lucid Chart juga ya. Use case. Kemudian di chapter 8, di sini kita sudah tidak membahas lagi ya. Chapter 8 kita lihat data modeling. Nah, di sini ya. Ini sudah pernah dibawakan. Kalau use case ini belum dipindah videonya. Berarti masih ada di website yang lama. Tapi yang pasti ini sudah tidak perlu kita bahas di pertemuan berikutnya maksudnya. Kalau apalagi di video ini kan hanya chapter 5 ya. Kemudian di chapter 9 juga sudah pernah dibahas ya. Chapter 8, chapter 9 itu sudah pernah dibahas ya di sini. Apa tadi? Proses modeling. Nah, di sini proses modeling sudah ada ya. Data modeling juga udah ada di chapter 8. Di FD. Ini sambungannya week 13 ini proses modeling. Nah, di chapter 10 sedikit banyak kita membahas, tapi langsung ke pembuatan UML gitu. Langsung ya.
Itu kalau nggak salah di website yang lama ya. Itu sudah ada videonya. Kita lihat apakah nanti kita akan membahas ini jika waktunya cukup. Adapun kalau tidak cukup, tetap saya sediakan videonya. Oke, kemudian terakhir ya chapter 11, Feasibility Analysis and System Proposal. Apa di chapter 11 ngapain nih? Teach you how to brainstorm possible system solution. Possible system ya, possible. Brainstorm itu semacam diskusi untuk membahas kemungkinan-kemungkinan solusi sistem, kemungkinan-kemungkinan solusi ya. Analyze those solution for feasibility. Jadi solusi itu dianalisis, diurai, apakah dia layak. Kemudian select the best overall solution. Nah, berarti kan ada yang layak, ada yang setengah layak, ada yang sama sekali nggak layak gitu. Nanti kita select the best solution gitu. And then present your recommendation in the form of a written and oral proposal to management. Nah, akankah kita berlatih written and oral proposal gitu? Akankah kita melatih bagaimana cara menulis dan mempresentasikan gitu? Kita lihat nanti ya. Tapi ini menarik ya untuk dibahas. Biasanya ini umum ya, maksudnya umum tuh dia akan dipakai dimanapun ya. Maksudnya misalkan kayak PKM misalkan ya. PKM itu program kreativitas mahasiswa itu kan bikin proposal tuh. Nah, bagaimana menulis proposalnya? Tapi ini kan proposal tentang kelayakan gitu ya. Ya sedikit banyak bersinggungan lah ya, beririsan dengan proposal pada umumnya. Ini bagus juga ini. Nanti akan saya buatkan ya materinya. Ini adalah big picture. Kita lihat yang berwarna saja ya. Ini kan ada warna background itu kan putih ya. Yang putih ini jangan dulu dibaca, nanti saja. Yang dibaca itu yang berwarna seperti warna kuning, hijau, ini coklat dan ungu serta hijau ya. Ini hijau muda atau biru, hijau biru lah. Ya, padahal di sini sesama kotak juga, di sini ada project ya, ada project, ada feasibility ya, feasibility analysis. Ini yang tadi ya chapter 11 ini. Nah, di chapter 5 itu yang berwarna semua. Ini ada scope definition, ada problem. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di daftar isi ya. Kemudian kalau Anda masih ingat ini improve business, ada communication, process, knowledge. Ini kan beberapa pertemuan yang lalu ya. Ini saya harap Anda mencermati ini ya gambarnya. Ini sedikit banyak sudah disampaikan objektifnya. Ini objektif. Apa tujuan kita di chapter 5 ini, ada 5 ya. Ini juga sudah saya sampaikan berdasarkan penampakan di daftar isi ini. Ada pendekatan, ada definition phase. Nah, cuman kita lihat mungkin ada informasi yang lebih detail di sini. Di chapter 5 ini kita akan mempelajari lebih ya daripada sebelumnya tentang analisis sistem, fase-fasenya ya, fase-fase analisis sistem in a system development project, di dalam project ya, fase-fase di dalam project, yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan decision analysis phase. Jadi ada 5 ya. Ini tadi di daftar isi. The first three phase ya. The first three phase itu apa aja tuh? Scope definition,
problem analysis dan requirement analysis are collectively referred to as system analysis. Gitu katanya. Jadi yang scope definition, problem, sama requirement analysis itu collectively referred to as system analysis. Atau dengan kata lain secara kolektif disebut ya referred gitu ya, secara kolektif disebut sistem analisis. Fase apa nih? Fase sisanya itu provide transition. Jadi fase sisanya itu adalah transisi antara sistem analisis dan sistem desain. Berarti 5 fase ini di dalam project melibatkan sistem analisis dan sistem desain. Nah, sistem desainnya adanya di sisanya mana? Ya ini ya, mungkin ini ya. The latter, ya sisanya berarti ya terakhir lah ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Coba kita lihat di daftar isi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah ini salah tulis? Saya rasa ini salah tulis ya. Seharusnya ada ini. Logical pace ini memang sistem designer ini. Si SD ini. Logical, karena ada logical, ada physical. Physical design sama logical design. Nah, kalau yang desain-desain ini ya sistem design gitu. Coba kita lihat di balik lagi ke sini, adakah logical design? Tidak ada ya, kayaknya ini salah tulis ini, dia lupa barangkali, kasihan ya, mungkin udah tua. Scope definition, problem, required, harusnya ada nih logical nih harusnya ya. Oke, apalagi di sini ada logical, begitu maksudnya. Jadi logical dan decision ini adalah miliknya inilah sistem desain gitu ya. Jadi kalau Anda berperan sebagai sistem designer, Anda perannya di sini tidak banyak ya. Di sini jatahnya si sistem analisis begitu. Jadi Anda tidak boleh mendominasi di dalam aktivitas scope definition gitu. Mendominasi itu istilahnya kayak bossy gitu ya. Kepingin didengar, agak-agak memerintah, agak-agak berwenang gitu, padahal enggak ya. Dia tidak berwenang di fase itu. Oke, objektif yang pertama define system analysis. Lalu kalau sudah paham ini apa artinya, maka relate the term to the scope definition. Nah, di sini kan nanti ada definisi yang akan mengarah kepada aktivitas-aktivitas ini nanti. Dan seterusnya tuh. Kemudian ini sudah saya bahas, yaitu ada di sini ya. Approaches, kemudian describe the scope definition dan seterusnya. Kalau tadi kan define system, nah sekarang describe. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini sampai sini. Kemudian describe the scope definition loh, ada 2 ya. Tapi kan ini perbedaannya adalah in term of your information system building block. Gitu. In term itu dalam kerangka, dalam konteks system building block. Kemudian kalau ini in term of purpose, partisipan, input, output, teknik. Jadi ini yang menjadi kerangkanya nanti. Kalau kerangkanya seperti ini, gimana skopnya? Kalau kerangkanya seperti ini, gimana problemnya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian sistem building block kan ada di atas ya. Ini kan sistem building block, jadi nanti
scope-nya berdasarkan ini, scope berdasarkan ini, scope berdasarkan itu. Makanya itu kok jadi panjang ya, materinya sangat banyak karena in terms itu tadi dibagi-bagi lagi, tergantung dari perspektif apa. Yang ini sistem building block, kemudian yang ini perspektif ini tujuan, siapa partisipannya, input output, dan seterusnya. Yang terakhir ya, identify the chapter, mengenali pada bab ini di textbook yang dapat membantu kita mempelajari spesifik sistem analis tools and teknik. Tools dan teknik intinya ini nih, alatnya apa, tekniknya gimana. Ini agak apa namanya, nggak spesifik ya. Kita malah kayak disuruh cari-cari gitu di sini, nyari-nyari di buku. Oke, kita lanjut ke, kita akan membahas ini aja ya. Tapi ya memang panjang sih, meskipun ini cuma 5, tapi satu aja udah cukup. Apalagi yang bagian mana ya, yang bagian ini ya. Yang ini aja udah dibagi menjadi 5 gitu ya, cukup banyak gitu. Oke, ini ada catatan penting juga. Meskipun tools dan tekniknya diajarkan atau cuma sekilas aja ya, tapi bukan berarti buku ini disengaja untuk mengajari tools and teknik, begitu maksudnya. Jadi buku ini bukan khusus tool and teknik. Kalau mau khusus ini mungkin di buku yang terpisah. Nah, di buku ini this chapter atau di bab ini teach only process of system analysis, bagaimana kita mengurai sistem, bagaimana kita menganalisis sistem, itu di chapter ini sekarang ya, aktivitas-aktivitasnya. The tools and technique will be diajarkan di 6 chapter selanjutnya. 6 chapter selanjutnya. Jadi kita nggak perlu buku lain, tetap di buku ini kalau mau tools and tekniknya ya. Tapi dia adanya di 6 bab selanjutnya, subsequent. Kita memasuki materi pertama, yaitu introduction. Jadi saya persingkat saja, si Bob Martinez ini remember learning in college. Jadi ketika dia kuliah atau pada saat dia bekerja sekarang ini, dia teringat-ingat pembelajaran yang ada di kuliah, bahwa sistem itu mendefine, yang artinya si sistem informasi itu harus apa gitu ya, harus ngapain, while system design define how it needs to do. Ya, itu tadi yang saya jelaskan, si informasi sistem ini harus ngapain untuk menjembatani antara user dengan provider gitu. Oke, terus at the time it sound, jadi si Bob Martinez merasa ini kok simple saja gitu, prosesnya itu simple. Sekarang ketika dia memulai bekerja di Soundstage Member Service System Project, dia bekerja di sini, dia melihat that there are multiple paths. Jadi waktu di kuliah dia tuh ingatnya cuma 2, tapi ketika dia bekerja dia ingatnya kok jadi multiple ya, kok jadi banyak, dan several step within system analysis. Di dalam sistem analis ini kok jadi banyak, di dalam sistem desain juga ya. The Soundstage project is at the beginning of system analysis gitu. Project ini is at the beginning, jadi ada di awal-awal, yang mana si Sandra ini bosnya, itu dia menjalankan fase ini, scope definition ya kan, karena kan di awal kan, at the beginning si bosnya ini membahas tentang ini gitu, scope definition. After that they will do problem analysis. Ini si Bob Martinez yang merasakan, yang melihat, oh di awal-awalnya nih bosnya ngebahas definisi scope-nya, setelah itu membahas analisis requirement dan seterusnya. It sounds like a lot of work just to understand what the system need to do.
but this is a complicated system. As Sandra says, would you build a house without a good set of plan? Gitu. Jadi intinya kita harus memiliki good set of plan, rencana yang cantik, rencana yang bagus. Rencana apa itu? Ya, rencana untuk membangun sistem. Gitu. Kalau ini kan build a house. Nah, house ini maksudnya kita mau bikin sistem informasi itu harus punya rencana gitu. Nah, rencananya untuk good plans ini terdiri dari banyak step supaya dia bagus gitu ya. Rencananya kan banyak, dibantu oleh beberapa aktivitas seperti ini tadi, scope definition, problem ini. Nah, ini makanya ini kan dibilang kok banyak banget sih gitu, a lot of work, banyak banget kerjaannya gitu. Cuma gitu, just to understand what the system need to do, cuma ingin memahami apa kebutuhan sistem aja kok bisa sampai 5 fase, banyak sekali gitu loh. Tapi kan ini sistem yang kompleks gitu. Nah, sistem yang kompleks ya pasti aktivitasnya juga banyak gitu ya. Banyak, a lot of work karena di kompleks, complicated. Oke, itu introduction-nya ya. Kemudian what is system analysis? Sebenarnya sih kalau mau pendek ya ini aja sebenarnya sih. Ya, nggak usah yang ini. Coba kita lihat dulu yang pendek-pendek dulu ya. Sistem analisis, problem solving teknik. Jadi teknik problem solving yang mengurai, saya perbesar dulu deh, yang mengurai sistem into its component piece. Jadi ya namanya juga mengurai kan. Yang namanya mengurai dia pasti diurai menjadi pieces. Pieces itu apa ya? Kecil demi kecil, apa bagian demi bagian gitu, piece by piece. Menjadi komponen pieces. For the purpose of studying, untuk kenapa kok dibagi-bagi menjadi pieces-pieces gitu? Karena tujuannya untuk mempelajari how well those component part work. Bagaimana sebaik apa kinerjanya si piece itu, seberapa baik kinerjanya si piece-piece itu, si komponen-komponen itu, dan bagaimana cara mereka berinteraksi untuk accomplish their purpose, untuk menyelesaikan tujuannya. Tujuan siapa nih? Tujuannya sistem. Ya, jadi di sini ada dua definisi dicampur gitu. Definisi sistem sama definisi analisis. Analisis itu kan artinya dia mengurai deh. Mengurai itu membeda-bedakan. Terus setelah membedakan, mengelompokkan. Misalkan ada 10 komponen, ternyata ya dari sistem, ya sebutlah sistem komputer misalkan. Di situ kita akan menganalisis, terus kita bongkar. Kita mendapat banyak komponen, ketika dibongkar terus dibeda-bedakan. Oh, ini nggak ada hubungannya sama power. Oh, ini cuma jumper doang gitu misalkan. Diurai terus dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, diprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak penting. Biasanya begitu. Dikelompokkan terus yang teknik analisis yang terakhir itu melihat hubungan. Misalkan kalau komponen A saya buang, akankah ada hubungan dengan komponen D dan komponen lain? Apakah komponen lain juga ikut terpengaruh karena komponen A dibuang? Gitu. Itu analisis yang terakhir itu. Teknik analisis yang terakhir itu mencari hubungan antara komponen dengan komponen ya. Kalau tidak ada hubungannya, apa ciri-cirinya? Nggak ada hubungannya. Ketika komponen itu dihapus gitu, atau di nonaktifkan atau dibuang aja gitu. Terus komponen lain masih tetap bekerja gitu, masih work. Berarti kan nggak ada hubungannya. Itu ya, itu
teknik analisis yang terakhir itu. Oke, dari sini sebenarnya apakah sudah terjawab itu ya? Apakah sudah terjawab nih? Aduh, what is system analysis? Ya, sebenarnya terjawab. Nah, tapi ternyata sistem analis itu tidak bisa berdiri sendiri dia. Dia ada sistem desain karena kan ini dalam konteks apa? Dalam konteks memperbaiki ya, improvement the system ya, the existing system that we have to improve. Ketika mengimprove itu tidak sesimpel itu cuma cukup sistem analis karena pada kenyataannya di sistem bisnis yang kita temui sehari-hari itu membutuhkan ini, ya. Meskipun kalaupun ini dihapus, ini kita tidak pakai, nanti sistemnya tidak tidak efektif atau tidak efisien gitu. Sistemnya bakal jadi, tetap jadi meskipun ini nggak pakai, tapi banyak celah ya, banyak kekosongan service ya, atau juga nyasar misalkan saya input apa malah nyasar ke database yang lain gitu. Jadi ya harus jalan-jalan dulu tuh data yang saya masukkan itu. Nah, makanya ternyata dibutuhkan ini gitu ya. Nah, muncullah dia tuh di textbook ini. Sistem desain complementary. Nah, complementary itu kan pelengkap kan. Jadi sebenarnya tanpa sistem desain itu bisa, cuman ya itu tadi tidak efektif dan efisien. Nah, sistem desain complementary problem solving teknik ya, adalah teknik problem solving sebagai pelengkap ya. Pelengkap apa? Pelengkap untuk sistem analis that reassemble the systems component piece back into a complete system. Setelah dia diurai, dibeda-bedakan, dikelompokkan, diprioritaskan, nah si sistem desain itu malah mereassemble, reassemble, assembles itu merakit, jadi dirakit ulang. Apanya yang dirakit ulang? Komponen piece miliknya si sistem tadi gitu. Back into a complete system, hopefully ya, moga-moga komplit gitu. Setelah dibongkar, moga-moga komplit setelah diurai terus digabung, moga-moga semua bisa dirakit dengan utuh gitu. Apa nih, back into complete system, hopefully an improved system. Nah, semoga sistem itu improve, membaik. This may involve adding, deleting, and change piece. Ini tadi yang saya katakan, analisis yang terakhir, maksudnya teknik analisis yang terakhir itu tadi yang saya bilang apa ya, deleting tadi ya, menghapus. Ini nggak sembarangan mendelete itu ya. Adding juga, tapi delete ini lebih parah gitu ya. Kalau delete itu kan artinya menghapus dan belum tentu bisa di get back data, belum tentu bisa dimunculkan kembali karena sudah terhapus. Itu makanya bahaya. Nah, makanya itu ini tadi hati-hati mendelete, siapa tahu ada komponen yang membutuhkan komponen itu gitu ya. And changing pieces relative to the original system. Ya pokoknya piecesnya itu dirubah-rubah gitu ya. Sehingga akankah sistem original itu juga ikut berubah gitu. Karena kadang original system itu
by request ya. Ada yang ownernya merequest jangan diutak-atik. Ada juga yang boleh lah gitu, originalnya udah nggak original lagi ya. Sistemnya udah nggak original, udah tambal sulam. Yang penting datanya selamat gitu. Bukan selamat ma'arif ya. Yang penting datanya itu aman. Oke, selanjutnya information system analysis. Those development phase in an information system development project that primarily focus on the business problem and requirement independent. Jadi dia independent nih of any technology. Independent itu apa ya? Tidak tergantung ya. Tidak ketergantungan of any technology that can or will be used. Tidak ketergantungan pada teknologi yang akan dipakai to implement a solution to that problem. Maksudnya ya tetap kita tergantung pada teknologi ya, tetapi coba nanti kita lihat ya di sini nanti apa tuh maksudnya. Masa sistem informasi nggak tergantung teknologi. Jadi di sini maksudnya mungkin teknologi apapun dia tuh nggak pengaruh gitu. Tetap fase ini gitu. Fase ini tetap dijalankan dan fokus kepada bisnis problem. Perkara teknologi nanti pakai wifi, pakai kabel, pakai sinar ada ya, mentransfer data pakai sinar juga ada. Terus apa lagi? Wifi, radio nih, wifi itu radio, kabel, sinar, dan terus nyimpannya pakai USB, pakai flash disk gitu ya, atau pakai SSD, itu kan semua teknologi itu. Terserah gitu ya. Apapun teknologinya, development phase itu harus dilaksanakan, yang mana fase itu fokus on the business problem and requirement gitu. Itu artinya ini information system analysis. Kemudian kita mengenal istilah repository ya. Repository itu tempat menyimpan dokumen yang mana itu nanti dokumennya bisa diambil, bisa di-download oleh sistem analis, sistem designer, dan sistem builder. Nah, siapa yang menaruh dokumen di sini? Ya mereka-mereka semua. Ya. Pada fase awal scope definition, kalau udah selesai simpan di repository. Dan seterusnya itu disimpan nanti ketika proyeknya udah selesai dan mendapatkan proyek yang sama di tempat yang lain, kita lihat dokumennya gimana tuh skopnya. Ini kan ada proyek yang sama nih, misalkan tahun lalu itu proyek tentang sekolah ya, membuat sistem informasi di sekolah SMA. Nah, tahun depan dapat proyek di SMP gitu kan, sama-sama sekolah tapi beda tingkatan. Tapi karena dia sama-sama sekolah, yuk kita ngelihat dokumennya deh. Waktu itu gimana skopnya. Gitu ya. Jadi itu perlu juga disimpan dan dipelajari lagi untuk kebutuhan di masa datang ya. Oke, kita balik ke atas lagi ya. Ini tadi saya membahas yang pendek-pendek dulu gitu ya. Oke, secara singkat saja saya tidak baca dari atas. Intinya adalah ini ya. Formally defined in the margin. Oke, ini di skip aja. Ini aja nih. System analysis is the study of a system and its component. Oh iyalah, namanya juga sistem analis gitu kan. Sistem itu terdiri dari komponen-komponen atau unit-unit yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan si sistem. Gitu.
unit-unit ya, komponen-komponen gitu. It is a prerequisite. Prerequisite itu kira-kira dibutuhkan gitu ya. Atau syarat ya. Syarat sebelum kita mendesain sistem. The specification of a new and improved system. Nah, begitu. It is a prerequisite. Si sistem analisis ini hasil dari ini adalah syarat untuk membangun sistem, yaitu specification speknya dari new dan sistem yang sudah diperbaiki, sistem yang akan diperbaiki ya. This chapter will focus on system analysis. Nah, kalau chapter 12 will do the same for system design ya. Chapter 12 itu untuk sistem desain. Nah, di sini katanya itu adalah classic definition of system. Definisi secara tradisional gitu ya, klasik. Nah, tapi di buku ini mengajak kita untuk lebih kontemporeri gitu. Jadi tingkatannya begitu ya. Setelah klasik, kontemporeri, nanti setelah kontemporeri ada lagi. Mungkin jazz atau metal gitu ya. Kayak musik jadinya. Musik kontemporer gitu ya. Oke, we see that system analysis is a term that collectively describe early phase of system development. Sistem analis itu adalah suatu istilah yang secara kolektif menjelaskan early phase tadi ya, yang tiga fase pertama itu. Tiga fase pertama adalah kerjaannya sistem analis begitu intinya. Nah, kita lihat di figure 51, use color to identify the system analysis phase in context. Ini kan, oke, coba kita lihat ya. Oke, ternyata ada di bawah ya, bukan di atas. Nah, di sini, oke, 1, 2, 3 nih. Ya. Itu kan yang dimaksud tadi ya. Coba kita lihat ke atas lagi. Use color to identify system analysis phase gitu. Oke, kayaknya ada yang salah ini. Jadi bukan di sini ya. Dia bilang kan use color. Berarti dari sini sampai sini. Gitu. Dan ini namanya fase. Namanya fase. Coba kita lihat ke atas. Itu dia, in the context of the full classic route for our phase methodology. Jadi di sini ya, si penulis humble, bukan humble ya. Si penulis menyatakan atau punya klaim bahwa sistem informasi itu definisinya, sistem analis itu definisinya belum bukan ingkrek ya, belum pasti lah ya, karena never been a universally accepted gitu katanya definisi dari sistem analis. Bahkan juga di sini when information system end and when system begin. Sistem information system ya, sistem informasi itu startnya kapan dan si sistem analis itu berakhirnya kapan gitu ya. Sorry, ini information system analis dan desain. Oke. Jadi si yang tadi di atas itu kan yang mana tadi ya, fase yang secara kolektif tuh tadi fase 1, 2, 3. Jadi pertanyaannya tuh kenapa sampai 3? Kenapa sistem analisis itu kok cuma sampai 3? Itu katanya yang di end sini.
Information System Analysis N itu has never been universal agreement. Tidak ada secara luas setuju semua orang yang berkecimpung di dunia, baik itu praktisi maupun akademik di dunia sistem informasi tidak sepakat ya, universal agreement tentang sistem analis ya. Ini kapan berakhir ya? Kenapa kok di fase 3 sementara juga si desain ini kenapa dia mulainya di fase 4? Nah, oleh karena itu for the purpose of this book, Information System Analysis ini hanya emphasis hanya fokus atau menekankan masalah-masalah bisnis, bukan masalah teknis atau implementasinya ya. Sekali lagi, jadi information system analysis ini itu lebih ke permasalahan di dalam bisnis, bukan secara teknis gitu ya, not technical. Dan mungkin technical yang dimaksud juga adalah teknologi. Jadi terserah mau pakai teknologi apapun ya, kita fokusnya ke bisnis problem, bukan ke arah teknologi gitu ya, bukan. Sistem analisis ini muncul atau dia digerakkan, tapi enaknya dimuncul lah ya. Kebutuhan kenapa kok bisa ada sih sistem analisis ini gitu. Itu dipicu oleh by the business concern, urusan-urusan bisnis of system owner, dari si system owner dan dari system user gitu. Jadi ada concern itu kayak prihatin atau perhatian atau juga pertimbangan dari si system owner sama system user. Pertimbangan macam apa? Misalkan ketika sekarang ini kan ada yang namanya Merdeka Belajar. Dari banyak kampus saling masuk gitu ya, saling masuk kampus A masuk kampus B, kampus B masuk kampus A, mahasiswanya ya. Nah, bagaimana sistem informasi bisa menjembatani kebutuhan data gitu? Bagaimana nanti nilai Anda yang kuliah di sini ya, nilainya bisa keluar, bisa muncul, bisa kelihatan di kampus Anda masing-masing di luar sana. Nah, di situ ada business concern maksudnya. Gimana caranya ya saya bisa mengirim nilai ke kampus di luar? Nah, itu business concern. Nah, kalau sistem owner dan sistem user itu nggak concern, ya ini biarin aja gitu. Nggak usah ada gitu. Nah, nanti kan kalau dibiarin aja nanti bakal kebingungan gitu ketika melihat loh kok IPK saya sekian gitu, ternyata ada nilainya itu strip gitu. Dan itu kan menjadi masalah. Nah, si sistem user ini termasuk si mahasiswa gitu. Mahasiswa itu juga concern. Gimana nih kok nilai saya strip gitu. Belum muncul-muncul nilainya. Gitu ya. Oleh karena itu kita membahas atau si sistem analisis ini membahas knowledge process and communication building block from system owner and system user perspektif. Dari sudut pandangnya si owner sama sistem user ya. Kalau di dunia pendidikan perguruan tinggi ya ini rektor, ini mahasiswa gitu. Dalam perspektif mereka kita membahas ini knowledge process supaya bisnis concernnya bisa diselesaikan lah. The system analyst serve as facilitator. Ini kan sudah ya. Sistem analis ini di bab-bab sebelumnya dia itu cuma fasilitator. Sudah pernah dibahas maksudnya. Oke, ini tentang dokumen ya, tentang repository tadi sudah dibahas.
Oke, tapi di sini isi dari repository ya. Jadi kita membahas definisinya, dokumen ya. Nah, dokumen itu apa isinya? Nah, isinya ini. Oke, selanjutnya ya, this chapter examines each of our 5 system analysis phase in greater detail. Ini 5 system ya. Kenapa ada 5 fase ya? Kalau kita melihat, coba sebentar. Fase. Jadi ini lihat, ini kan fase ya. Kenapa ada 5? Karena menurut fase ya memang ada 5 gitu ya. Coba ke atas sedikit. Nih ya. Jadi si penulis merefer atau mengacu kepada full classic root for our fast methodology. Ini ya di chapter 3 kita lihat sini fase-fasenya sih. Fase 1, 2, 3, 4, 5. System analysis transition phase. Jadi cukup sampai di sini nih untuk membahas si fase ini. Ya kalau kita lihat di sini ya, ini fase definition, problem analysis sampai decision analysis itu si penulisnya ngambil dari chapter 3 di sini. Cukup sampai sini saja gitu. Nah, karena ke bawah ini adalah sistem analysis transition. Jadi ini udah bukan urusan sistem analis dan desain, karena sistem analis dan desain ada di sini katanya di sini tadi ya. Ya di sini, meskipun di sini mengatakan has never been a universal agreement. Artinya ya belum tentu si sistem desain cuma sampai sini doang, belum tentu. Bisa jadi sistem desain ke sini juga ya. Tetapi kan biasanya porsinya ya, perannya, apakah dia sangat berwenang gitu ya, yang punya kuasa dalam hal construction and testing? Tentu tidak. Construction and testing ini yang paling berwenang adalah sistem builder yang paling berwenang. Nah, baru sistem designer. Karena kan dia menguji software. Setelah software ditulis, diprogram, coding, ya dicoba, di testing. Nah, nanti kalau ada masalah dan masalah itu berhubungan dengan di atasnya, baru dia kontak si sistem designer. Jadi intinya chapter 5 dibatasi hanya sampai decision analysis saja ya. Itulah kenapa muncul di sini, kenapa cuma sampai sini. Karena pakainya dia fast. Oke, baik, itu adalah tadi objektif yang pertama ya. Objektif yang pertama sudah selesai. Sekarang kita objektif yang kedua, yaitu approaches ya. Pendekatan-pendekatan untuk solving business system problem, untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem.